Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu anak-anak Ibu kelas 12 IPA, 12 IPA 1, 2, dan 3. Hari ini kita masuk pada materi baru, yaitu pertemuan pertama mengenai KD 91, yaitu mengenai sifat koligatif larutan. Di sini ada kata larutan. Larutan itu campuran homogen. Campuran homogen antara zat terlarut dengan pelarut. Campuran homogen itu masih ingat ya? Campuran yang merata antara zat terlarut dengan pelarut. Ibu contohkan, gula kita campurkan dengan air menjadi larutan gula. Gula di sini berarti dia adalah zat terlarut. Kemudian air di sini adalah pelarut, menjadi larutan. Jadi zat terlarut ditambah pelarut, dia akan menjadi larutan. Pemahaman ini sangat diperlukan pada materi sifat koligatif larutan. Mana yang terlarut, mana yang pelarut, dan mana menjadi nanti larutan. Kemudian baru kita masuk pada pengertian sifat koligatif larutan. Jadi larutan itu mempunyai sifat khas. Namanya adalah sifat koligatif. Pengertian dari sifat koligatif yaitu sifat yang tergantung hanya pada jumlah partikel zat terlarut. Ingat ya, tergantung pada jumlah partikel zat terlarut. Dan tidak tergantung pada jenis zat terlarut. Ya, contohnya, salah satu sifat koligatif larutan itu adalah kenaikan titik didih. Itu dilambangkan dengan delta TB. Bu berikan dua wadah. Pertama, air saja. TB-nya atau titik didihnya umumnya kan 100 derajat Celcius. Kemudian wadah kedua. Wadah kedua ini berisi larutan gula. Air ditambah dengan gula. Di sini tentu nanti TB-nya tidak 100, tapi naik. Ya, misalnya menjadi 105 derajat Celcius. Kenaikan titik didih ini nanti tergantung pada jumlah zat terlarut. Di sini adalah gula yang kita masukkan. Jadi kalau pelarut, titik didihnya 100. Tapi kalau sudah menjadi larutan, tidak 100 lagi. Terjadi yang namanya kenaikan titik didih. Kenaikan titik didih adalah salah satu sifat dari koligatif larutan. Kita lanjut ya. Ada 4 sifat koligatif larutan. Yang pertama, penurunan tekanan uap jenuh. Yang kedua, penurunan titik beku. Kita lambangkan dengan delta TF. Berikutnya, kenaikan titik didih. Dilambangkan dengan delta TB. Yang keempat adalah tekanan osmosis. Lambangnya adalah V. Seperti Ibu sampaikan tadi, keempat harga di atas sangat ditentukan oleh banyaknya partikel zat terlarut. Banyaknya partikel zat terlarut. Ya, makin banyak partikel zat terlarut, keempat harga sifat koligatif di atas makin besar. Berikan contoh lagi. Wadah pertama, air ditambah dengan 100 gram gula. Wadah kedua, air ditambah 200 gram gula. Mana nanti yang titik didihnya lebih tinggi? Tentu air ditambah dengan 200 gram gula. Karena jumlah partikel zat terlarutnya lebih besar. Ya, jadi makin banyak partikel zat terlarut, maka sifat koligatif juga semakin besar.
kita lanjut. Sebelum kita masuk pada materi sifat koligatif, ada beberapa satuan konsentrasi atau satuan yang menunjukkan harga dari larutan tadi. Berapa nilai larutannya? Ada satuannya. Yang pertama yaitu molaritas. Kita lambangkan dengan M besar. Pengertiannya menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Harapan Ibu tidak hanya hafal definisi, tapi memahami jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Harus jelas mana nanti yang zat terlarut, mana yang larutan. Ada beberapa rumus di sini. M sama dengan N per V. Diartikan M itu adalah mol per liter. Jadi kalau rumus yang pendek ini, volumenya dalam satuan liter. Kemudian bisa juga nanti M itu kita cari dengan milimol per mililiter. Rumus lain, M sama dengan gram per mR dikali 1000 per mili. Berikutnya, M sama dengan rho dikali 10 dikali persen dikali mR. Rumus mana yang Ananda gunakan tentu nanti tergantung pada jenis soal. Gramnya gram apa nanti? Gram zat terlarut. Nah, cari dalam soal tuh mana yang zat terlarutnya. mR tentu adalah mR zat terlarut juga. Sekarang, untuk lebih jelasnya, kita berikan sebuah contoh soal. Kita berikan sebuah contoh soal ya. Nah, kelihatan contoh soal Ibu. Hitung massa kristal NaOH yang dilarutkan dalam air. Ya, hitung massa kristal NaOH yang dilarutkan dalam air untuk membuat larutan NaOH 0,5 M sebanyak 100 mili. mRNaOH sudah diketahui yaitu sebanyak 40. Dalam mengerjakan soal, buat dulu yang diketahui. Di sini kita tidak mencari molaritas. Molaritasnya sudah diketahui. M sama dengan 0,5. Kemudian sini ada volume larutan. Berarti V sama dengan 100 mili. Kemudian mR dari NaOH juga sudah kelihatan sebanyak 40. Yang ditanya apa yang ditanya? Yang ditanya adalah hitung massa kristal. Berarti berapa gram NaOH yang harus kita masukkan? Berarti ditanya adalah gram. Masuk ke rumus. M sama dengan gram per mR dikali 1000 kali 1000 per mili. Lanjut. M-nya tadi 0,5 gram yang ditanya. MR-nya 40 dikali 1000 per 100. Itu tadi ya. Ini kita coret. Berapa tuh? 10. Lanjut. Berarti gram sama dengan 0,5 dari sini dikali 40 per 10. Nah, coret lagi nih. Ini coret. 4 di sini ya. 0,5 kali 4. Berarti dapat hasilnya adalah 2 gram. Nah, selesai. Berarti massa NaOH yang harus diperlukan untuk membuat 0,5 molar itu adalah sebanyak 2 gram. Kita lanjut.
Lanjut. Satuan kedua yang harus Anda pahami adalah molalitas. Dilambangkan dengan M kecil. Menyatakan jumlah mol. Mol itu dilambangkan dengan N kecil. Jumlah mol zat terlarut dalam 1 kg. 1 kg itu, Anda sudah tahu ya, 1000 gram pelarut. Jumlah mol zat terlarut dalam 1 kg pelarut. Rumus yang Anda gunakan, M kecil tadi ya, sama dengan N per P. P-nya ini adalah dalam satuan kilogram. Keterangan rumus, N ini adalah mol. Mol zat terlarut. Mol yang mana? Mol zat terlarut. Kemudian P. P itu adalah massa dari pelarut. Massa pelarut. Jelas-jelas nanti ya. Kalau mol zat terlarut. Kalau P, massa pelarut. Kemudian rumus lain, M sama dengan gram per mr dikali 1000 per P. Kalau rumus yang agak panjang ini Anda gunakan, satuannya nanti adalah gram. Ya. Kita berikan contoh soal. Berapa kemolalan larutan yang dibuat dengan mencampurkan 3 gram urea dengan 200 gram air? Ini juga sudah Ibu buatkan. MR-nya adalah 60. Lihat yang diketahui. 3 gram urea dengan 200 gram air. Berarti urea adalah terlarut. Gram terlarut sama dengan 3 gram. Lanjut. Dengan 200 gram air. Berarti air di sini adalah pelarut. Gram pelarut sama dengan 200 gram. MR urea tidak usah Anda cari. MR urea adalah 60. Dah. Kemudian ditanya apa? Ditanya molalitas atau kemolalan M kecil. M dari urea berapa? Masuk rumus. M sama dengan gram per mr kali 1000 per P. Satuannya gram di sini. Kalau rumus yang panjang satuannya gram. Gramnya tadi adalah 3, masuk. MR-nya adalah 60. Dah, Bu masukkan. Dikali 1000 per 200. Pelarutnya kan 200 tadi. Ibu masukkan nih 200. Kita coret. 1000 dibagi 2 kan 5 tuh. 5 kali 3. 15 per 60. Berarti nilainya adalah 1/4 atau 0,25 M. Bisa ya? Ya, lanjut lagi.